Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tema dengan negara dan warga negara yang disusun oleh Arsi Muhammad, Dedek Nugroho, dan Khairunisa Nadilah dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Yang pertama, sifat dan ciri hukum, yaitu A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Yang kedua, sedang sumber hukum formal. Merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antara negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber-sumber hukum formal yaitu satu, undang-undang, dua, kebiasaan, tiga, keputusan hakim, tiga, traktat, lima, pendapat sarjana hukum. C. Pembagian hukum. Satu, pembagian hukum menurut isinya. Hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum mengatur hubungan antara dua orang atau lebih dan menitik beratkan masalah kepada kepentingan perorangan. Hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan kenegaraan atau hubungan antara negara dengan perorangan atau warga negara. Dua, pembagian hukum menurut tempat berlakunya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara di dalam suatu negara. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain yang harus ditaati apabila warga negara masuk ke wilayah negara lain. Hukum agama, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan bersama oleh masing-masing agama untuk para anggota pengikutnya. Tiga, pembagian hukum menurut waktu berlakunya. Ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu waktu tertentu dan di dalam suatu tempat tertentu. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Hukum asasi atau hukum yaitu hukum yang berlaku di dalam segala waktu dan tempat dalam belahan dunia. Hukum tersebut berlaku untuk masa yang tidak dapat ditentukan dan tidak mengenal batas waktu terhadap siapapun juga di seluruh dunia. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas, negara merupakan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional berdasarkan undang-undang untuk mewujudkan kepentingan bersama. A. Tugas utama negara. Satu, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, saling bertentangan agar tidak berkembang menjadi antagonisme yang berbahaya. Dua, mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan seluruh masyarakat. B. Sifat-sifat negara. Negara itu bersifat memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh setiap masyarakat. Dalam hal ini negara bersifat memaksa. Dalam masyarakat yang homogen, sifat paksaan negara sangat minim. Sedangkan pada negara-negara yang masih baru atau masyarakatnya belum homogen, maka sifat paksaan ini sangat terasa agar tercapainya tujuan yang selaras demi tercapainya masyarakat yang dicita-citakan. Dua, negara memiliki hak monopoli. Negara berhak menetapkan tujuan bangsanya secara monopolistis. Oleh karena itu, bila aliran politik tertentu, maka aliran politik tersebut tidak akan dibiarkan hidup karena terbentangnya dengan tujuan bangsa yang telah ditetapkan. Tiga, negara mencakup semuanya.
Aturan-aturan perundang-undangan itu mengajukan seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat di dalam suatu negara harus mengikuti aturan-aturan yang ada pada negara tersebut. Seperti contohnya, semua warga negara wajib untuk membayar pajak. C. Unsur-unsur negara. 1. Rakyat-rakyat adalah semua orang mendiami wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur yang terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. 2. Wilayah-wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Batas-batas wilayah negara dapat berupa bentang alam, contohnya sungai, danau, pegunungan, lembah, dan laut. Batas buatan contohnya pagar tembok, pagar kawat berduri, dan patok. Batas menurut ilmu pasti berdasarkan garis lintang dan garis bujur. 3. Pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan yang tinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain. 4. Pengakuan dari negara lain. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain yang menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara yang lain ada yang bersifat de facto dan ada yang bersifat de jure. Pengakuan de facto artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi. Sebaliknya, pengakuan de jure artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain sehingga terjadi hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik. Lanjut. Pengertian pemerintah. Pemerintah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintahan juga bisa diartikan sebagai penguasa suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara atau wilayah tertentu. A. Beda pemerintahan dengan pemerintah. Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang, tugas, atau fungsi. Dalam arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja, sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencangkup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga. Alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk, dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu, dari segi struktural fungsional, pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem, struktur, dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. Pengertian warga negara. Warga negara adalah orang-orang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Atau dengan kata lain, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
A. Kriteria warga negara. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa orang asing dapat menjadi warga negara atau WNI setelah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Pada pasal 8 disebutkan yaitu kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Sedangkan pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. B. Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang 45 tentang warga negara menurut pasal 26 UUD 1945. Yang pertama yaitu yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Menurut pasal 26 Nomor 2 Undang-Undang 1945 yang berisi penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia. C. Pasal yang tercantum dalam UUD 45 tentang hak dan kewajiban WNI. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 sampai 3 yaitu mengatur tentang kedudukan warga negara, penghidupan dan pembelaan terhadap negara. Yang kedua ada pasal 28 ayat A sampai J yang berisi mengatur tentang segala bentuk hak asasi manusia. Yang keempat pasal 29 ayat 2 yang berisi tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama atau kepercayaan. Yang keempat pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang berisi mengatur tentang kewajiban membela negara, usaha pertahanan dan keamanan rakyat, keanggotaan TNI dan tugasnya, kepolisian Indonesia dan tugasnya, susunan dan kedudukan TNI atau kepolisian Indonesia. Yang kelima ada pasal 31 ayat 1 sampai 5 yang berisi mengatur tentang hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kewajiban belajar, sistem pendidikan nasional, dan peran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan pasal 33 ayat 1 sampai 5 yang berisi mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional. Pasal terakhir yaitu 34 ayat 1 sampai 4 yang berisi mengatur tentang perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung jawab negara. Dan itulah hasil kerja kami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.